Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini berita yang terbaru. Nah, dan yang dibahas atau yang dikomentari yaitu tentang Dr. Rismond. Nah, ini Dr. Rismond ini ya. Ini melihat berita-berita yang lagi rame ini. Nah, kalau Dr. Rismond ini, nah ini lagi panik atau lagi khawatir. Banyak yang menggambarkan nah, ini kekhawatirannya dia. Dr. Rismond ini. Nah, ini setelah Bapak Presiden kita yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo telah melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Nah, para Dr. Rismond atau CS-nya ini, nah ini lagi goyang-goyangnya atau lagi panik-maniknya. Nah, dan hampir semua ini melakukan yaitu klarifikasi atau statement atau protes. Dan begitu juga Dr. Rismond. Nah, ini Dr. Rismond ini yang kemarin-kemarin di dalam video atau konten kemarin ini sudah dibahas, dan ini dibahas lagi. Dan diduganya Dr. Rismond ini, nah ini kemarin telah mengunjungi atau mendatangi yaitu ke kediamannya atau ke markasnya yaitu Habib Rizik. Nah, dan menurut berita-berita yang beredar, nah, Dr. Rismond ini mengadu kepada Habib Rizik. Nah, dan ini ceritanya ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Nah, tentunya untuk video atau berita kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbela. Nah, di sini Opung Parbela ini membahas dan mengomentari. Nah, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa untuk berita-berita yang terbaru kali ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung gas. Singkat merespon yaitu harusnya laporan tim TPUA di Barisskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo, baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih ya. Terima kasih atas dukungannya. Jadi ini diproses di pengadilan, kalau terbukti asli baru boleh melapor pencemaran nama baik. Nah, kalau terbukti palsu, jadi penjara dianya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Proses pembuktian belum, itu udah pencemaran nama baik. Nah, jadi kita minta Barisskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan barang bukti. Itu nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Berita terbaru, karena posisinya semakin terjepit, akhirnya Rismond Sianipar minta pembelaan ke Yaman. Ini buktinya. Kemarin masih di Jakarta, sekarang udah di Yaman. Parah komon. Nggak bisa kok ke tempat yang lain minta pembelaan. Kok harus ke situ? Mungkin lebih aman ini. Si Rismond ini minta pembelaan karena apa? Karena dia ngadu-ngadu sama si Habib, karya ilmiahnya atau penelitian ilmiahnya dikriminalisasi. Tahu apa dia Mon rupanya tentang penelitian Mon? Kau itu kalau mencari pembelaan itu kepada orang yang tepat. Contoh kepada kaum purnawirawan. Itu yang kemarin bikin petisi. Lebih masuk akal lah kau minta pembelaan ke situ. Ini jauh-jauh kau ke Yaman. Ongkos pesawatmu udah berapa? Lain lagi makan di jalan. Lain lagi sewa apa namanya? Sewa tukang foto. Sewa tukang rekam. Aduh, nggak nyangka ya, udah sejauh ini Rismond. Kau minta pembelaan sama si Rizik Syihab mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo, kan begitu. Sekarang bisa nggak kau pastikan ijazah doktornya itu asli atau bukan? Coba kau buktikan dulu. Berani nggak? Jangan cuma ijazah Bapak Joko Widodo. Coba kau cek dulu itu ijazah Bapak apa namanya Rizik Syihab itu asli atau enggak? Coba kau apa dulu? Kau teliti dulu. Kau bikin dulu digital forensik. Ini kan gak adil namanya Rismond. Bapak Joko Widodo yang jelas-jelas sudah membangun bangsa ini 10 tahun,
Kau bilang ijazahnya palsu. Sementara orang yang sudah merusak persatuan dan kesatuan dan merusak toleransi, nggak mau kau teliti ijazahnya. Bagus-bagus kau, geng. Atau kau sekalian minta nomor HP-nya si Firza Husein, dah. Mintalah sekalian nomornya. Nggak paten kau. Kenapa kau takut sama istrimu? Ya, datang Rizik Sihab, apa dibilangnya? Ini udah on the track ini, udah on the track. On the track. Pakai semangat lah si responnya kan? Ada yang bela. Tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, ini adalah sebuah langkah ya, yang kalau kalian anggap ini mungkin kebetulan, ini enggak kebetulan ini. Sudah ada yang mengatur pertemuan antara Rismon dengan Habib Rizik. Memang Rismon ini ya, ini akan digiring kemana-mana. Ya, digiring dia ke pembenci Jokowi yang ini, digiring ke pembenci Jokowi yang sana, digiring ke pembenci Jokowi yang di sebelah sana, kan begitu. Tapi Rismon ini nggak sadar. Nggak sadar kalau diperalat gitu loh. Rismon, boleh kita pintar secara intelektual, tapi kita harus cerdas secara kejiwaan. Dunia ini nggak kekurangan orang-orang intelek, tapi dunia ini kekurangan orang-orang cerdas, Rismon. Jangan kau mau ditarik ke sini, ditarik ke sana. Begitu ada masalah, mereka itu lari satu-satu itu. Nggak peduli. Paling kalau kau udah di penjara, contohnya, kita perjuangkan supaya Rismon dilepas. Gaungnya itu cuma 2 minggu. Termasuk pengacaramu itu Egy Sujana dan siapa itu, si Kurnia. Si Kurnia. Kemarin biar tahu kalian, mereka itu bersuara tentang memperjuangkan. Kita sama-sama memperjuangkan. Kita seret Jokowi. Kita seret masalah, kita kawal terus masalah ijazah palsu Jokowi. Nah, begitu ada pelaporan dari Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya, Egy Sujana mengatakan, loh, saya ini kan pengacara. Saya punya imunitas. Buang badan dia, Bang. Saya advokat itu punya imunitas pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Termasuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul bukan dia? Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Hingga tercatat oleh OCCRP, Organization Crime, loh, ada crime-nya. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi ada korupsinya, ada kejahatannya gitu loh. Kurnia begitu juga. Begitu laporan masuk ke Polda Metro Jaya, lah saya ini kan lawyer, advokat. Menurut undang-undang sekian, advokat yang sedang menjalankan tugasnya, maka tidak bisa dikriminalisasi, tidak bisa dipidana atau perdata. Sekarang kau ngomong begitu pas klarifikasi, waktu pergerakan kau di depan. Kalau misalnya lawyer seorang korupsi, lawyernya juga ikut makan uang korupsi atau tidak? Tidak. Tapi makan uang dari hasil membela kliennya, kan begitu? Nggak ikut-ikutan dia. Lawyer seorang pembunuh, ya, dia itu menghasilkan uang dari kliennya, kan begitu? Yang katakanlah dia melakukan tindakan pidana pembunuhan. Tapi apakah dia juga ikut membunuh? Enggak. Kalian bela pendemo, tapi kalian juga pendemonya. Kalian katakan kalian lawyernya para pemfitnah ini, tapi kalian juga ikut menyebarkan fitnah. Gitu loh. Mon, sekarang begini, Mon. Mudah-mudahan kau ingat kata-kataku ini, Mon, ya. Jangan terlalu lama kau bergaul dengan orang-orang itu, Mon, ya. Apalagi Rizik Sihab, serius. Pernahkah, ya, seorang rasul, ya, gak tahu aku entar rasul dari agama mana, gak tahu aku ada di kitab mana, ya. Jadi seorang rasul ini pernah bilang begini, Mon. Ya, dengar ini. Pergaulan yang buruk
merusak kebiasaan yang baik. Ya, kau ingat kata-kataku itu, Rismon? Dengar. Kok kayaknya pernah aku dengar kata-kata itu, Bung. Bagi sebagian orang pernah dengar ini, pernah dengar. Dan biar tahu kalian, ku ceklah videonya ini satu-satu kan. Tahu kalian komentar netizen apa? Ya, inilah luar biasa netizen ini. Aku sangat terinspirasi kadang-kadang sama mereka. Apa mereka bilang? Ya, sebentar lagi Rismon jadi ustadz. Ya, nggak masalah, kita nggak permasalahkan. Kalau memang dia login dan menjadi orang baik, ya, dan memberikan pencerahan kepada bangsa ini dan memberikan pencerahan kepada banyak umat, nggak masalah. Tapi kalau kau contohnya login, Rismon, tapi kalau kerjamu cuma jadi tukang rusuh, lebih bagus kau nggak usah login, nggak usah kau rusak agama orang. Aduh, penelitian. Kemarin aku bilang sama kalian ya, sebelum dilaporkan ya, kata-kata penelitian ini ya, kenapa penelitian dikriminalisasi? Itu nggak ada. Penekanannya bukan di penelitiannya, tapi penekanannya kepada pemalsuan ijazah Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Tapi makin kesini, mereka mulai memframing ini, ya kan? Pasti mereka sedang berdiskusi. Coba perhatikan bahasa orang ini, seragam sama semuanya, ya kan? Penelitian. Ya, penelitian ilmiah. Kenapa datang Segi Sujana? Kenapa penelitian ilmiah itu dikriminalisasi? Datang Roy Suryo, kenapa penelitian ilmiah juga dikriminalisasi? Sekarang Habib juga ngomong begitu. Sebentar dulu. Aku dilarang bilang Rizik Syihab ini Habib. Ini dari kalangan muslim sendiri. Bung, jangan sebut-sebutkan nama Habib. Cukup Rizik Syihab saja. Nggak nyampe-nyampe ke situ aku. Gitu loh. Jadi nanti ya, aku tantang dulu kau ya. Ini permintaan dari teman-teman ini ya. Coba selain ijazahnya Bapak Joko Widodo, ijazahnya Rizik Syihab juga kau teliti. Ya kan, ada pemalsuan atau tidak kan begitu. Setelah kau teliti ijazahnya, kau teliti lagi nazabnya. Ada pemalsuan atau tidak? Ya kan begitu. Ya kalau memang betul-betul asli nggak apa-apa. Jangan cuma satu orang aja karena memang benci kau sama dia, ya kau pertanyakan ijazahnya itu. Tapi kalau misalnya pas lagi dalam rangka mencari pembelaan, nggak peduli kau ijazah orang itu palsu atau enggak. Begitu Rismon, ya. Dan tahu enggak kalian ya, Rismon ini sebetulnya dan Roy Suryo ini seringkali terjebak ketika mereka berhadapan ya dengan orang-orang yang memang betul-betul ya ahli di bidangnya ya. Pernah dalam satu ketika ya di dalam sebuah talk show ya, dalam sebuah debat ya, si Rismon ya ketahuan di situ berbohong ya. Begitu ditanya ya kan, ini asli atau bukan ijazahnya Bapak Joko Widodo, kutanya dulu sama Rismon. Gitulah kira-kira kata yang pendebat yang sebelah sana kan begitu. Datang si Rismon ini apa dibilang, nah ini kan kata si Sandi. Sandi Utama itu orang yang pertama kali katanya menyebarkan ijazah Bapak Jokowi itu di media. Jadi berani menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu tanpa melihat ijazahnya? Tanpa saya lihat ijazahnya Pak Joko Widodo, melihat ini pasti palsu. Kami digiring bahwa ini sudah seperti itu tahun 19. Itu deskripsi ya? Ya, baru selanjutnya saya lanjut pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo, terus saya foto. Baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konversi tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya, ijazah bukan Asli apa fotokopi ijazahnya? itu loh, ijazah dari yang ditujukan Dokter Siti. Asli apa fotokopi? Udah clear. Patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Bentar. Orang-orang ini ya tidak suka dengan Pak Jokowi, itu fakta. Itu fakta, itu tidak bisa dibuat, itu tidak bisa dibukti. Tidak bisa dinafikan. Itu fakta yang tidak bisa ditutupi. Tidak suka, punya kebencian kepada Pak Jokowi. Saya tidak tahu sampai kapan. Itulah yang mendasari sehingga ini jujur ini tadi Mas ya, orang-orang terdekat saya dengan narasi-narasi kebohongan ini yang terus dibangun, ijazah Pak Jokowi Goyang, ya? palsu. Mereka goyang bertanya kepada saya, masa sih Pak ijazah Pak Jokowi palsu? Tapi sebelumnya mereka tidak yakin, sekarang jadi ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Inilah jahatnya narasi-narasi kebohongan yang dibangun terus-menerus di publik. Tapi ini kan ilmiah.
Ilmiah apanya memakai data? Memakai data yang tidak diverifikasi, yang tidak punya data pembanding yang dokumen asli. Begitu kerja seorang ahli. Ahli apa seperti itu? Begitu loh. Itu statement sekaligus penutup dari saya. Terima kasih. Saya menjawab mengapa ini menjadi penting bagi bangsa kita ya. Bangsa yang membiarkan kebohongan menjadi fondasi kepemimpinannya adalah bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri. Era teknologi telah membawa satu ketetapan: tidak ada lagi dusta yang bisa disembunyikan. Setiap kebohongan administratif akan terekam, terungkap dan tertelanjangi di hadapan sejarah. Ini bukan hanya tentang seorang individu. Ini tentang apakah bangsa Indonesia siap memasuki era peradaban tinggi di mana transparansi dan integritas menjadi nilai absolut. Jika Indonesia berani membersihkan dirinya sekarang, maka bangsa ini akan naik derajat, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Jika Indonesia takut, berkompromi, atau berpura-pura tidak tahu, maka bukan hanya masa depan bangsa ini yang hilang, tetapi juga harga dirinya sebagai umat beradab. Di era teknologi, hanya bangsa yang jujur yang akan bertahan. Bangsa pembohong akan musnah oleh tangan sejarahnya sendiri. Ya kalau misalnya terbukti ini adalah palsu, ya dialah angkat. Berarti dialah penyebar hoax. Kalapa, lapet. Sekarang yang bikin rusuh itu kalian, bukan si Sandi. Kalapa. Itu dia. Sekarang begini, yang bikin rusuh siapa? Yang setuju angkat tangan. Rismond dan kawan-kawan kan. Begitu juga Roy Suryo. Ya, dia bawa slide, ditampilkan slide waktu itu di dalam sebuah di acara debat. Ya kan? Ketika ditanya, ini ijazah siapa? Ini skripsinya siapa? Ya memang bukan skripsinya Bapak Joko Widodo. Karena kita nggak lihat skripsinya. Begitu juga Rismond dibilang, ya kan? Ya, saya bisa memastikan ijazah Jokowi palsu. Ya, walaupun saya tidak pernah lihat aslinya. Kau bisa melihat uang itu asli atau palsu karena kau sebelumnya sudah melihat uang yang aslinya. Bagaimana kau bisa menilai sebuah dokumen palsu kalau kau nggak pernah lihat aslinya? Lihat dulu aslinya, baru kau pastikan yang ini palsu. Kau bisa membodoh-bodohi orang sana, ya kan? Yang dikit-dikit, ya Rismond, dikit-dikit semangat Suryo, dikit-dikit semangat kakak. Tapi kau nggak bisa bodoh-bodohi kami. Kau bilang apa coba? Kau katakan ijazah itu ya bisa kau pastikan palsu, walaupun kau nggak lihat aslinya. Itu di media sosial itu berseliweran, bro. Bukan dalam bentuk fisik. Data pembandingnya ada tidak? Ijazah aslinya ada tidak? Lebih pintar aku untuk masalah ini daripada kau. Blok. Apa tuh blok? Jaka Sembung main golok. Nggak nyambung sunblock. Sunblock ku bilang. Kecuali kalau ku bilang goblok baru aku salah. Nggak ku bilang goblok kan? Sunblocknya ku bilang. Sunblock. Itu dia ya. Beberapa kali, dan tahu nggak kalian kemarin dia ya sok-sok nantang Joko Widodo, ya kan? Apa dia bilang? Udahlah Joko Widodo, laporkanlah. Gak usah kau bilang pencemaran nama baik. Kau laporkan saja lah. Buktikan, bawa ijazahmu itu ke Barreskrim. Begitu Bapak Joko Widodo betul-betul melaporkan dia, ya kan? Apa dia bilangnya? Kenapa mangkir dari pengadilan di PN Surakarta? Kenapa waktu di Pengadilan Negeri Surakarta nggak hadir, malah lapor ke Polda Metro Jaya? Kau yang suruh, kau yang nantang. Ada buktinya biar tahu kalian. Silakan lapor Pak Joko Widodo, gitu. Nggak usah nggak usah tunda lagi, gitu. Di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu yang mulai dari SD sampai kuliah S1 ke Barreskrim, waktu lapor, ya. Kalau sekarang Anda sudah tidak lagi jadi presiden, jadi wakil biasa, diperlakukan sama seperti warga biasa, itu lapor secepatnya, kasih kalau nggak itu ijazah Anda itu ke pengacaranya itu, ya, bawa skripsinya, bawa data segala macam akademik, terutama KKN dan lainnya, baru kita berbicara tentang yang lain-lain, ya, jangan cuma letak sambal aja lah, urusan kita ya, semuanya difoto, dia pakai sarung difoto, ngasih makan kakak di foto, terus di sawah di foto, terus naik motor-motoran lagi di foto, tapi ijazahnya nggak boleh di foto. Ini memang geli-geli kita punya presiden foto ini gini ya.
sudahlah UGM mengaku saja, ya. Demi nama baik UGM, jangan mau ditekan-tekan, Bapak ini dia, ya. Jangan mau ditekan-tekan, tegakkan kebenaran akademik, gitu. Kalau UGM benar-benar apa namanya, menegakkan kebenaran, memang benar dokumen kalian, pasti kalian kemarin itu sudah langsung ngasih pada kami, tanpa ada itu punya dia, nggak mungkin. Orang benar tidak banyak alasan, orang benar itu simpel, orang benar tidak cari-cari alasan, orang benar tidak akan ngacir. Jadi secara akademik aja statementnya Jokowi Widodo nggak bisa dibuktikan, ya. Ini bukan pencemaran yang lebih baik. Gimana ya? Statementnya itu loh Pak Jokowi, ya. Anda mengatakan Pak Kasmu cukup bimbing skripsi, ya. Ternyata di lembar penulisan skripsi Profesor Dr. Ahmad Soemitro, ya. Siapa yang mencemarkan nama rakyat itu, nama baik rakyat? Saya Mahmudi, ya. Nggak bakal mundur gitu. Kecuali memang saya ditahan, tetapi pasti ada nanti yang terinspirasi. Seperti saya bakal lebih berani, lebih pintar, lebih smart dari saya. Ayo, anak-anak muda, ya, sepanjang kalian pegang kebenaran ini, jangan pernah takut. Walaupun ancaman-ancaman itu pasti ada, iya, pasti ada harga yang harus kita bayar. Ya, seperti mobil saya dirusak 2 kali itu, udah perjuangan itu, ya, bagian dari perjuangan. Bahkan ditersangkakan, ditahan ujian, gitu. Sepanjang saya nggak nolong, ya, di penjara itu, ya. Sepanjang saya nggak nolong, saya rebang dan memperjuangkan apa yang saya anggap benar. Apalagi ini ya. Begitu Bapak Joko Widodo, bawa ijazah ke Polda Metro Jaya, apa dia bilangnya? Kenapa? Kenapa ke PGD negeri gak kau tunjukkan apanya, ijazahnya? Kenapa? Mau kau parkirkan itu di Polda Metro Jaya? Sekarang begini Rismon, kau tantang Bapak Joko Widodo, ya, langsung itu ke Barreskrim, ya kan? Datang ke Barreskrim. Tapi Bapak Joko Widodo langsung ke Polda Metro Jaya. Memang hebat kau, Bah, hebat. Lebih jago apamu itu, apa namanya? Lebih jago ramalanmu itu daripada ramalan orang yang kemarin ku bilang itu, yang bilang Indonesia kudeta. Yang ku bilang kemarin itu loh, sedangkan meramal kesehatannya sendiri dia nggak mampu. Sok-sok meramal kesehatan bangsa ini. Dari dulu aku nggak paling suka sama yang namanya peramal, apalagi ramalan cuaca. Udah mau pergi mancing, gara-gara ramalan cuaca hari ini hujan, dilarang aku mancing sama istriku. Nah, itulah dia kalau misalnya ramal, ya kan? Apalagi meramal nasib, alah. Gitu loh Rismon, ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana sekarang ini mereka panik. Panik sepanik-paniknya. Berani Rismon menantang seperti itu, ya, lapor sekarang. Joko Widodo lapor sekarang. Itu karena apa? Karena dia nggak mengira bahwa Bapak Joko Widodo memang mau bikin laporan. Nggak sangka orang ini. Sekarang orang ini dalihnya itu ke penelitian ilmiah. Kenapa peneliti ilmiah dikriminalisasi? Sejak kapan Roy Suryo jadi peneliti ilmiah? Saya tahu selama ini yang diteliti cuma video aja. Termasuk video bokep dari salah seorang artis. Pernah dia teliti, ya kan? Dia teliti katanya sebuah video bokep, ya kan? Katanya ya ini adalah milik artis tertentu, kan begitu. Lalu dia meneliti itu. Apa dia bilang, ya kan? Menurut saya ini bukan artis itu. Dilihat dari kepalanya, dilihat dari bentuk payudaranya, dilihat dari pahanya, dilihat dari bulu-bulunya. Ini istilah saja ya, Ini maksudnya mendramatisir. Dilihat dari pikselnya, kayaknya bukan. Kayaknya bukan dia ini. Kan begitu. Nggak lama kemudian artis tersebut ngaku kalau yang di dalam video itu video dia. Perasaan video-video aja sih. Nggak gitu, kalau itu bisa dibilang itu penelitian ilmiah. Ya bisa lah Pung, penelitian ilmiah itu Pung. Ketika kita meneliti sesuatu, ya, dan itu memang mendekati fakta, dalam rangka mencari fakta, itu bisa dinamakan penelitian ilmiah, kan begitu. Ya boleh dikatakan penelitian ilmiah, ya kan. Tapi jangan dibelok-belokkan cuman foto-foto atau video-video sure aja. Oh enggak lah Pung, ya kan Roy Suryo itu kan juga meneliti yang lain-lain. Oke. Tapi bisa kalian jamin kalau Roy Suryo itu selalu benar. Itunya sekarang. Kalau benar dia orangnya, biar tahu kalian, ketika dia jadi Menpora, ya, sekarang itu, ya, itu bisa dipastikan karirnya di politik itu akan selalu moncer. Paling tidak jadi anggota Dewan DPR RI. Nah, kemarin ada yang kirim sama Opung Parbelak, ya. Kirim sama Opung Parbelak bahwasanya, ya, Roy Suryo dan Bapak Joko Widodo pernah
ikut reunian. Kau jangan asal-asal kau ngomong, Pung. Mana bisa, nggak mungkin lah reunian, sedangkan angkatannya beda. Yang nama reunian itu nggak harus satu angkatan, blok. Ada buktinya nggak, Pung? Ini buktinya. Bukti ini kan? Ini buktinya. Makanya aku bilang, ya kan? Ya aku nggak tahu ya, entah ini benar atau tidak, entah ada yang kebetulan mendapatkan, atau ini memang asli, betul-betul video, apa namanya, postingan lama dari seorang Roy Suryo, aku kurang tahu ya. Tapi sekarang gini Roy Suryo, ya kan? Orang biasanya kalau amnesia itu Roy Suryo, ya, itu di umur 80-an. Udah mulai pikun. Kurasa umurmu juga 60 tahun juga belum nyampe. Cepat kali kau pikun. Buktikan dulu kalau foto yang ini, ya, foto yang ini bukan foto apa ini foto rekayasa. Buktikan dulu kalau ini rekayasa dulu, ya. Ya, di dalam postingannya itu dikatakan apa? Siapa bilang saya tidak pernah bersama dengan yang bersangkutan? Ada itu, kalian teliti aja. Cepat kali dia amnesia, Bang. Kalau amnesia kau, ya kan, apa, Roy, kusarankan kau minum Yakult campur autan. Yakult campur autan, kocok-kocok lah itu. Tapi dieskan dulu dia. Setelah dieskan, buka, tutupnya, jilat-jilat. Sembuh amnesiamu, sembuh. Sembuh atau betul-betulan sembuh ya, Bung? Sembuh. Itu dia, ya. Jadi gitulah, ya. Jadi jangan pernah kita mau dibodoh-bodohi sama orang ini, ya. Sekarang kita akan tunggu yang namanya Respon ini ngadu kemana lagi. Sekarang dia ngadu ke Rizik Sihab. Kita lihat dulu pengaduannya kemana. Apa berani nggak dia ngadu? Atau ada rencana nggak dia ngadu sama Romai Rama? Kita lihat dulu. Gimana pengaduannya berlabuh ini? Ke Romai Rama? Atau Andri Taulani? Ya kita lihat aja, mana tahu kan. Mereka kepengen semuanya ini viral gitu kan. Dijumpailah orang-orang viral. Orang kalau ngadu itu ke Komnas HAM. Komnas HAM, ya kan? Kok jadi kau ajari dia, Bung? Aku bukan mengajari. Aku nggak mengajari. Sekarang logikanya begitu. Kalau hak azazimu sebagai seorang peneliti, ya, memang merasa kau dikriminalisasi, ya, ada wadahnya. Pergi ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu benar. Atau sekalian Dokter Tifa langsung ke pengadilan luar negeri. Oh, bukan pengadilan internasional. Atau cari suaka politik ke Zimbabwe. Atau ke Kamboja sekalian. Banyak kawan-kawanku di sana. Kamboja. Aduh, makin kesini makin kesana ya. Sebetulnya udah malas aku membicarakan sampah-sampah ini. Ya aku bilang sampah karena apa? Bikin kotor terus. Ya, coba bayangkan kalian, nggak logis sebagai manusia waras, ya, berpikiran Bapak Joko Widodo itu nggak pernah kuliah, itu kayaknya nggak logis gitu. Memang nggak ada peraturan, nggak ada undang-undang mengatakan bahwasannya presiden harus S2, kan begitu? Nggak ada, ya. Tapi masalahnya di sini, ya, mereka ini selalu berangkat dari kebencian, gitu. Dan kebencian inilah yang membuat mereka menghalalkan segala cara, ya, untuk melampiaskan kebencian mereka. Itu pertama. Baru yang kedua, ya, siapa di belakang orang ini? Kok berani kau bilang siapa di belakang orang? Kita nggak tahu juga, ya kan? Siapa di belakang orang ini? Nah, yang ketiga, ya, siapa yang bayar orang ini? Loh, sekarang pun kau lagi nuduh, ya? Bukan nuduh, aku kan nanya. Aku nanya. Kecuali kalau kau bilang, aku berani jamin di belakang orang ini adalah ini. Itu nuduh. Sekarang aku nanya, siapa di belakang orang ini? Sampai segetol itu gitu loh, ya kan? Apa tujuan orang ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan sebetulnya mengacu kepada apa yang mereka lakukan. Banyak. Kan begitu. Tapi teka-teki ini sebentar lagi akan terjawab.
Dan sebetulnya Opung Parbelang juga tahu, ya kan? Tapi nggak mau dulu ku kasih tahu karena apa? Nanti dibilang sok tahu. Gampangnya, tinggal ku telepon si Anu, cari kebenarannya, bagaimana tentang ini, orang ini bagaimana ini, tujuannya apa ini, ketemu. Cuman kan kalau aku bilang begini di hadapan kalian kan nanti kan dibilang katanya. Nah, kalau sudah ada jejak digital seperti yang ku sampaikan dan ku tayangkan tadi, ya semuanya menjadi terang benderang. Gitu, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelang membahas dan komentari tentang isi videonya, yaitu tentang Dr. Rismond yang diduga Dr. Rismond ini mengadu atau mendatangi di kediamannya Habib Rizik. Ya, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.